Shalom. Ada salam kami, shalom, haleluya. Jawabannya haleluya, shalom. Shalom, haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa, dahsyat, ajaib. Terima kasih Pastor Lukas, terima kasih anugerah Tuhan. Saya menyambung apa yang Tuhan sampaikan buat kita semua. Yaitu tema siang ini adalah berkat generasi. Saudara ini kasih Tuhan, kemarin saya baru tiba dari Toronto. Ada keluarga kami yang menikah, kami janjian sama Pastor Lukas, semua kami hadir. Kami yang datang akhirnya, dan pernikahan keluarga kami langsung berangkat ke airport. Kemarin kami tinggalkan Niagara Falls, saudara. Satu gerakan yang luar biasa waktu ada satu teman, dulu di Philadelphia pindah ke Kanada, Pastor Lukas referensi nama itu, kami akhirnya dijemput, saudara. Saya pesan sama dia, saya mau ke Toronto Blessing. Saya ingat lihat gereja 29 tahun yang lalu, saya dapat sebuah mujizat, saudara. Bahwa tiba-tiba Tuhan memberi saya tiket lewat satu teman jemaat kami, saudara. Dia dapat usaha pompa bensin, dia bisa jual, yaitu alat pompa bensin terbaik di Indonesia. Dia dapat 2 tiket karena dia bujangan laki-laki. Dia dapat 2 tiket ke Amerika. Tiba-tiba dia datang ke saya, Pastor ini didoakan dapat mujizat. Sekarang saya kasih tiket satunya, Pastor ikut saya. Saya ngomong sama istri saya, sayang sorry tiketnya baru 1. Jadi papa berangkat, saya terbang saudara ke Amerika lewat Los Angeles. Yaitu dari Jakarta, waktu masih ada Garuda Indonesia. Jakarta langsung ke Biak Hawaii Los Angeles. Yang ajaib, travelnya udah ngomong Pak visanya gak bisa keluar. Baik visa Amerika maupun visa Kanada. Saya ini rupanya agak punya bondo nekat saudara. Di akhirnya saya ke kedutaan Amerika di Jakarta. Saya ke kedutaan Kanada dan saya ngomong, ini tiket saya harus berangkat. Saya mau ke Toronto Blessing. Saya mau lihat lawatan Tuhan di sana. Itu embassy semua langsung ngomong, oke, besok ambil. Ke Kanada besoknya saya ngomong begitu, besok ambil. Jadi secara ajaib Tuhan buka pintu. Jika Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Tepuk tangannya paling meriah. Itu first time saya ke Amerika, 95. Jadi 29 tahun yang lalu. Dan waktu saya sampai di Los Angeles, saya dijemput, orangnya berangkat duluan, ada konferensi di sana. Saya akhirnya dibawa keliling ke Los Angeles, setelah itu kami ke Toronto Blessing. Sambil landing di Toronto, kemudian kami ke Toronto Blessing. 3 hari kami dilawat Tuhan, itu musim salju saudara. Orang puluhan ribu, antre mulai jam 1 siang. Tuhan lawat tiap malam, ribuan orang, puluhan ribu orang. Bahkan jutaan orang dilawat. Kemarin Tuhan ngomong begini, waktu saya dilawat, saya bawa api itu salah satu, dan gereja kami alami lawatan, dan sejak itu gereja kami growing, saudara-saudara. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini, saudara, bahwa lihat apa yang terjadi sekarang, setelah 29 tahun tentang Toronto Blessing. Kemarin kami sampai di sana, saudara, siang. Ternyata mereka tidak lagi ada kebaktian tiap hari, mereka cuma minggu saja. Jadi yang ajaib, waktu kami sampai, itu gereja terbuka buat kami. Nggak ada yang jaga. Saya istri saya, bahasa Jawanya pelungu. Bingung saudara, ini gereja dibuka, musiknya semua, LED-nya dibuka. Itu gereja hampir 1000 orang lebih, dan nggak ada yang jaga. Sampai masuk, kami foto, kami doa, kami video sedikit saudara, baru muncul orangnya. Jadi ngomong sorry, kita nggak ada kebaktian. Kami buka sekarang ini untuk private. Jadi khusus ada yang booking kami pakai private. Hanya baru besok. Saya ngomong enggak. Kami 29 tahun yang lalu melihat kuasa Tuhan di sini. Dengan mau berdoa kembali. Akhirnya saya ambil video dan saya akhirnya selesai. Tuhan bicara apa begini. Tiap musim ada musim gelombangnya. Tiap musim ada seasonnya. Saya percaya gereja BMC Philadelphia, semua saudara, akan datang musim yang baru. Dan sekarang sudah datang musim yang baru. Musim lawatan Tuhan luar biasa. Tepuk tangannya paling meriah. Mungkin Tuhan pakai 29 tahun yang lalu sampai 5 tahun, 10 tahun. Toronto Blessing. Setelah itu Tuhan bergerak. Jangan batasi kuasa Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tiap generasi ada berkatnya. Tiap generasi ada gerakannya. Seorang yang tidak mau bergerak bersama Tuhan akan berhenti. Saya melihat gereja ini. Saudara, BMC Philadelphia. Saya
keliling saudara. 2 minggu saya udah keliling, ini minggu ketiga. Minggu depan saya balik, saudara-saudara. Saya keliling ke seluruh daerah-daerah yang lain. Dari Colorado ke Las Vegas, kemudian kami ke daerah Tampa, Orlando, kemudian kami ke Kanada, ke beberapa daerah Quebec. Ketemu orang-orang Indonesia dan banyak hamba Tuhan gereja manapun. Mereka sedang membicarakan BMC Philadelphia ini sedang ada kuasa Tuhan. Sedang ada lawatan Tuhan. Tuhan sedang pakai musim yang baru. Katakan musim yang baru. New season. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Saya mau sampaikan pesan Tuhan ini melanjut apa yang tadi pagi. Mari kita baca Mazmur 37 ayat 25-26. Daud bersaksi. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya apa? Meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan beri pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Yang berbahagia dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan sampaikan akan ada berkat generasi. Daud bersaksi, dahulu aku muda seorang warrior, seorang pengembala kambing domba, bukan siapa-siapa. Tiba-tiba saya bisa kalahkan Goliat. Tiba-tiba saya diurapi Tuhan dan saya jadi raja. Dan sekarang telah jadi tua. Tiap generasi ada blessingnya. Dan Anda harus tahu berkat generasi akan dicurahkan dalam generasi Anda ini. Dan anakmu nanti lebih kaya dari engkau. Cucumu lebih diberkati dari engkau. Keturunanmu lebih lanjut akan dipakai Tuhan lebih hebat. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Bagaimana mengalami berkat generasi? Tuhan bicara pada saya bulan ini. Sampaikan ke umatku. Siapkan diri mereka untuk menerima berkat generasi. Semua katakan berkat generasi. Generasi. 1, 2, 3. Berkat generasi. Daud berkata, tidak pernah kulihat orang benar. Saya dan saudara ditinggalkan Tuhan. Saya tahu ada Anda dulu miskin. Anda mungkin pernah mengalami susah, sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Saudara, kami dulu ngerti artinya miskin. Kalau Anda kenal papa saya, Pastor Henok Kusuma Mama, seorang pejuang iman yang luar biasa, melayani dengan luar biasa, Bapak Ibu. Dulu mereka terkenal, Jawa Timur, Jawa Tengah, Surabaya. Siapa yang gak kenal Pak Henok Kusuma? Tiba-tiba Tuhan berjanji, dahulu aku muda, lihat sekarang telah jadi tua. Bukan cuma hidupnya dipelihara diangkat Tuhan, tetapi anaknya, generasi next generation, anaknya, cucunya tidak akan meminta-minta roti. Tuhan kamu jamin. Dulu memang kamu pernah miskin. Karena Tuhan berkati saudara. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan percayalah, anak-anakmu, cucumu tidak akan pernah miskin seperti saudara lagi. Dipatahkan kutuk kemiskinan itu. Tidak akan pernah bangkrut lagi. Karena Tuhan menjamin. Tidak akan meminta-minta roti. Tapi sebaliknya. Tiap hari ia menaruh belas kasihan. Dan memberi pinjaman. Ini kalau ngomong pinjaman, banyak orang sekarang di Indonesia lagi masalah sama pinjol. Tahu pinjol? Pinjaman online. Sampai benjol. Utang 5 juta, 10 juta, jaminannya KTP. Dia foto begini, dia pikir enak. Difoto, terus dikirim fotonya pegang KTP, ID card. Kemudian dikirim, transfer 5 juta, kena bunga, berbunga, toyol, gundurwo, dan seterusnya, saudara-saudara. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Nggak bisa bayar, dipikir dikasih uang gratis, cuma difoto. Kan KTP, Anda tahu, begitu tidak bisa bayar, push ke semua kontak WA. Ini orang utang gak bayar. 5 juta jadi 25 juta. 25 juta jadi 50 juta. Dan seterusnya. Wanted, saudara-saudara. Saudara lihat, Tuhan berjanji. Kau dan saya tidak akan meminjam lagi. Saya mau nubuatkan dari mimbar ini.
Musim yang baru akan datang dan sedang datang di jemaat dan pelayan Tuhan BMC Philadelphia. Engkau tidak akan yang ada terikat hutang piutang. Tahun ini Tuhan membuat terobosan keuangan. Sehingga engkau bisa bayar hutangmu. Dan engkau bisa jadi kepala. Bukan berhutang tapi meminjamkan. Yang setuju katakan amin. Bukan engkau saja, anak cucumu. Wow, menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Saya kasih tunjuk daftar 10 orang terkaya di dunia 2024. Dunia digoncangkan bulan lalu. Orang nomor kaya ke-1 sudah bergeser jadi Bernard. Dulu namanya Warren Buffett. Karena Warren Buffett tiba-tiba jual semua sahamnya. Dan Anda tahu pasar saham goncang. Kemudian yang kedua Elon Musk. Yang ketiga Samuel Kusuma. Lukas Kusuma. Gak ada yang amin. Ya. Bapak ibu saudara akan masuk daftarnya. Kiki Kusuma. Next. Ini daftar orang kaya. Raja kaya di dunia. Raja Thailand, Brunei, Saudi, Emirat. Dan ternyata ini daftar raja-raja yang kaya di dunia. Next. Apa sumber kekayaannya? Next. Jangan cepat baca-baca, nanti nama saudara akan masuk. Akan muncul orang kaya dari Indonesia yang ada di Philadelphia. Saudara akan masuk jalongan namanya. Dan saudara memuliakan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Next. 10 mundur dulu. 10 presiden terkaya di dunia. Samuel Kusuma, Vladimir Putin, saudara. Dan seterusnya. Next, saudara. Ini 10 orang terkaya di Indonesia 2024. Tiba-tiba Indonesia berubah peta kekayaannya. Ini orang-orang dari 10 orang kaya ini, 2 yang Kristen. Nomor 9 dan 1 nomor lagi. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Peta itu 2025 akan berubah. Akan datang berkat yang tidak pernah engkau lihat. Akan datang kekayaan dari seberang laut. Akan datang kekayaan bangsa-bangsa. Yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar. Tidak pernah timbul dalam hati Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang percaya, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Kita dihebohkan bulan lalu di Indonesia. Sempat 2 tahun ada wanita yang menjadi research PIK. Tiba-tiba bulan lalu ditangkap. Udah, gak usah dilanjut. Saya berdoa Anda semua diberkati Tuhan dan Anda bisa nikmati berkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, bagaimana caranya? Supaya saudara dan saya melalui berkat generasi. Tidak lagi gagal. Saudara berkata, Pak, saya hari ini diangkat Tuhan. Saya hari ini diberkati Tuhan. Saya pernah dengar satu hamba Tuhan membuatkan. You not come be poor. Engkau tidak akan pernah miskin lagi. Wow, saya kaget. Saya pikir ini teologi kemakmuran. Ternyata tidak. Alkitab ajarkan sesuatu yang berbeda. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan memberkati Anda bukan karena kerja keras saja. Bukan karena upaya manusia. Tapi Anda jadi kaya karena berkat Tuhan. Anda jadi kaya dan diberkati karena Tuhan. Bukan Anda berkejar kekayaan. Anda kejar uang. Tapi Anda next. Dikatakan sama-sama Amsal pasal 10 ayat 6 bagian A. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan apa? Kaya. Ayat 22. Susah payah tidak menambahinya. Ayat yang ke-6 bagian A. 1, 2, 3. Berkat. Semua sama-sama angkat tangannya. 1, 2, 3. Berkat di atas kepala saya dan saudara. Orang benar. Ada yang gak berani angkat tangan. Ayo angkat tangan. Kanan. Ngomong sama-sama dengan saya. Berkat Tuhan di atas kepala saya. Orang benar. 1, 2, 3. Berkat Tuhan di atas kepala saya orang benar. Coba jangan dilepas dulu. Pegang tangannya agak ditekan-tekan dikit. Sampai rasa. Sudah kerasa. Rasa apa? Anget, dingin, berat. Ada yang gak pegang, gak apa-apa.
Tapi yang pegang akan terjadi. Seperti tangan di atas kepala saudara. Langsung cepat-cepat saudara, takut kehilangan. Itulah jemaat saudara. Ayo siapa yang mau percaya? Berkat di atas kepala saudara dan saya, lambaikan tangan saudara. Taruh tangan di atas kepala saudara, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini seterusnya, berkat Tuhan di atas kepala saya, orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus, tekan dikit, rasa, sampai kau rasa ketiga kali, maka seperti rasa itulah. Demikianlah berkat Tuhan di atas hidupmu, permanen dan tidak akan pernah gagal lagi, tidak akan pernah miskin lagi. Engkau diberkat jadi berkat. Tepuk tangan yang paling meriah. Saudara saksikan, Pastor Lukas dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan percaya kami di Balikpapan. Kami sekarang punya persoalan di kota kami Balikpapan. Jadi IKN, Ibu Kota Nusantara. Maaf, Jakarta bukan lagi IKN, tapi daerah khusus Jakarta. Maaf kalau ada orang Jakarta di sini, dulu tinggal di Jakarta. Jakarta bukan lagi ibu kota, tapi mama kota. Karena bekas ibu saudara. Jadi saudara-saudara, IKN pindah ke Samarinda, Balikpapan, Penajam, Tenggarong, Bontang. Ada yang ngomong disingkat sambal pedas. Ada yang menyingkat sambal terong. Tapi yang saya percaya itu adalah kuasa Tuhan. Tidak pernah terpikir. Tidak pernah masuk daftar. Tiba-tiba presiden dan DPR bisa merubah. Dari Kalteng yang Bung Karno pernah taruh patok emas di Palangkaraya. Bahwa nanti next dia lihat. Ibu kota Indonesia akan pindah ke Kalteng, ke Palangkaraya. Tapi Tuhan mengubah dengan cara ajaib. Penajam dipilih. Dan kalau Anda lihat dari ini, Pak, betulkah itu jadi? Saudara, 3 minggu yang lalu saya sebelum berangkat, saya dapat tamu pastor dari California. California itu dekat Kali Kepiting, saudara. Anda tahu? Pastor Brian Paul. Dia datang ke Balikpapan, dia bayar sendiri, dia semuanya dia cuma dia ngomong gini, Pastor saya mau datang ke gerejamu, saya mau KKR, dia dipakai Tuhan kesembuhan. Itu ada jemaat kami yang disembuhkan Tuhan, anaknya itu punya gangguan dengan penglihatan saudara. Waktu KKR malam itu penglihatannya itu tidak, kornea matanya itu genetik, tidak fokus, jadi bisa blur, bisa tidak. Tapi hari itu Tuhan jamah, dia bisa lihat dengan normal secara ajaib. Dokter udah angkat tangan, tapi dokter sekali dokter Tuhan turun tangan dan uji terjadi. Dia ngomongin, saya datang ke Balikpapan dengan satu syarat, tolong hari Senin bawa saya ke IKN. Tuhan suruh kami rombongan untuk berdoa di ibu kota Nusantara. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Saya ini kalau kasih tugas begitu, siapa takut? Tapi bingung. Karena proyek lagi jalan. Menteri, semua itu kejar. Tayang 17 Agustus, saudara-saudara. Anda tahu? Sulit untuk bisa masuk. Karena titik nol sudah mulai dibongkar, dibangun, saudara-saudara. Tapi Tuhan itu ajaib. Tuhan tugaskan pengawal, yaitu petugas-petugas yang sekarang jadi pengawalan bagian keamanan IKN itu, yang TNI. Itu jemaat-jemaat kami. Yang saya doakan dari pegawai, cuma sersan mayor. Saya doakan 8 tahun yang lalu. Tuhan angkat jadi perwira. Lulus, sekarang naik jadi kepala pasukan di sana, saudara. Dan dia ngomong gini, Pak Pendeta, kalau ada yang penting perlu ke IKN, hubungi saya. Jangan khawatir Pak Pendeta, saya banyak jalan untuk bisa masuk ke sana. Betul-betul saudara-saudara, saya ngomong ini ada pendeta, rombongan mau masuk, silakan Pak, kami kawal, saudara. Di depan pakai TNI, pakai tril, saudara. Kami masuk ikut ke proyek, saudara-saudara. Sampai di sana, saudara, Anda tahu? Kami sampai ke climbing itu bukit tertinggi, bisa lihat ibu kota Nusantara. Yang sedang dibangun itu istana yang Garuda itu sedang naik, saudara. Dan semua rumah menteri, semua itu naik, saudara. Itu hampir 120.000 hektar. Itu dibangun dengan luar biasa, saudara. Indonesia sedang mengalami era yang belum pernah Anda akan lihat. Anda akan lihat sesuatu yang tidak pernah Anda lihat. Setelah ini saya percaya, di bangsa-bangsa, gereja-gereja orang Indonesia diaspora
akan mengalami pelawatan Tuhan dan akan membawa kebangunan rohani, revival atas bangsa-bangsa. Tepuk tangannya paling meriah termasuk gereja ini. Yang percaya katakan amin. Pastor Kevin anak saya mau kuliah di sini sekian tahun yang lalu. Tahun berapa sayang? 2014. Tiba-tiba di EG dia datang, saya khotbah. Dia dengar suara Tuhan. Pastor Lukas, Pastor Shirley, saudara dengar. Sejak itu Kevin pulang dari sini. Tuhan ubah dia. Tuhan pakai dia. Dia pimpin sekarang anak muda. Kebaktian kami jam 8 pagi EG. Dan malam dewasa muda dia jadi youth pastor. Mimpin 1.500 anak muda. Kalau Anda kenal siapa dulu Kevin, dia gak pandai bicara. Tapi dari Philadelphia ini ada, gereja ini ada lawatan Tuhan. Gereja ini ada perjumpaan Tuhan di sini. Kalau Anda tahu di sini ada kemuliaan Tuhan. Dan dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan ubah. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, waktu saya sampai di sana, Pastor Brian sama rombongannya doa. Saya nggak tahu ternyata Pastor Brian ini juga embassy UN, United Nation. Dia salah satu embassy. Dia tunjukkan identitasnya. Kami kaget saudara. Dia satu embassy dan dia pray. Dia doa, dia profetik dan dia nangis. Dia ngomong gini, Pastor, doa saya terjawab hari ini. Apa yang saya lihat puluhan tahun lalu terlihat hari ini. Padang gurun, hutan akan diubah jadi sebuah kota yang baru. Dan saya lihat Indonesia akan terjadi lawatan Tuhan. Revival yang besar yang belum Anda pernah. Tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Dan dengar Bapak Ibu sekalian. Hari ini kalau Anda sedang mengalami persoalan. Kalau hari ini mungkin Anda titik terendah dalam hidup Anda. Jangan putus asa. Kalau Anda berkata, Pastor saya sedang hutang miliaran dan tidak terbayar. Berkat di atas kepala orang benar. Berkat Tuhan lebihkan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Ada 3 kunci untuk mengalami berkat generasi. Siapa yang mengalami berkat generasi? Lambaikan tangan saudara. Kunci yang pertama. Kita baca sama-sama. Yaitu dalam mengalami berkat yang kaya dalam Tuhan. Yang pertama. Semua ucapkan 1, 2, 3. Hidup dalam kebenaran firman. Seperti Yusuf. Jadi orang benar. Di tengah keadaan yang tidak benar. Coba baca Kejadian 33 ayat yang kedua dikatakan dengan benar. Demikian. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai siapa? Yusuf. Sehingga ia menjadi selalu berhasil dalam pekerjaannya. Sekarang nama Yusuf diganti nama saudara masing-masing. Kita mau deklarasikan, ucapkan dengan keras. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai. Nah, yang keras Moni Kusuma, yang lain west. Ayo dengan keras 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Samuel Kusuma sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yang percaya katakan amin. Kejadian 39 ayat 2 dan 3 dalam bahasa Inggris. Saya coba ngomong bahasa Inggris. The Lord was with Joseph and he prosper. Wow. Dia menjadi kaya. Dia menjadi makmur. Dia menjadi diberkati Tuhan. The Lord gave him success. Success in everything he did. The Lord blessed the household of Egyptian. Semua baca dengan keras 1, 2, 3. Because Joseph. Because Joseph yang di sana bukan di sini. Yang percaya katakan amin. Jadi orang kan ngomong begini. Saya kalau tidak bisnis sama Anda saya rugi. Karena tiap kali saya bisnis sama Anda, saya akan selalu lebih diberkati, tambah diberkati, makin diberkati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang mulia. Yang saya katakan haleluya. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan berjanji kita terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Kenapa Yusuf? Yusuf tidak tertarik godaan tante Potifar.
Jangan pikir Tante Potifar tua, jelek, kayak Mak Wok pakai sarung Jawa, pakai itu kinang merah-merah, sini sob, itu kabur. Tapi Tante Potifar, istri pejabat Mesir. Anda pernah dengar kata Cleopatra? Cleopatra adalah salah satu wanita tercantik di Timur Tengah. Dan kalau Anda pergi ke Mesir, Anda pasti dibawa ke Kairo. Dan ke Kairo pasti mampir setelah keliling-keliling, Anda pasti ke pabrik parfum. Promosinya begini. Ini minyak wangi yang dipakai Cleopatra ribuan tahun yang lalu. Kalau Anda pakai satu tetes, radiasi wanginya 1 meter. Kalau 2 tetes, 2 meter. Terus saya iseng 1 botol 1 tahun tidak mandi. Itu yang tukang promonya ngomong, ya tidak sih. Jadi saudara harus tahu, isi Potifar, Tante Potifar, waduh, paling cantik daripada semua wanita cantik zaman itu. Tante Potifar, waduh, minta ampun darah Yesus. Yusuf digoda dan Yusuf tidak tergoda. Bukan Yusuf tidak ngerti wanita. Tidak ngerti kondisinya. Tapi Yusuf lebih tahu taat kebenaran firman Tuhan daripada dosa sesaat dan hukumannya kekal. Dia ambil pilihan, saya mau menjadi pelaku firman Tuhan. Makanya jangan salah. Tuhan ngomong gini, kemanapun Yusuf pergi, Tuhan membuat Yusuf diberkati, apa yang dikerjakan berhasil. Di keluarga Potifar berhasil, di penjara diberkati, semua diberkati. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara, saya ingat yang kedua, bagaimana mengalami berkat generasi, ini penting. Semua ucapkan 1, 2, 3, selalu menabur dalam segala, menjadi kaya dalam Tuhan seperti Ishak. Saja kita baca ayat ini. Next, 1, 2, 3. Kejadian 26 ayat 12, 13. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Semua baca dengan keras. Sebab ia diberkati. Dengar baik-baik. Kalau Anda diberkati Tuhan, Anda nabur, Anda pasti tidak akan jadi kekurangan. Tapi justru waktu Anda nabur, Anda makin diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan sebetulnya mau mengatakan begini, aku sumber berkatnya. Berkat yang kau miliki titipanku. Kamu bisa pakai yang benar atau enggak. Handphonenya ganti melulu. Keluar model baru ganti. Kasih persembahan uang dolar paling kecil. Kasihan yang di sana dan di sini. Nah, gitu saudara. Tahu saudara-saudara apa yang terjadi? Ia diberkati Tuhan, semua baca dengan keras 1, 2, 3. Dan orang itu menjadi apa? Kaya. Bahkan apa? Kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara mau menjadi kaya? Kok gak amin? Lu kaya gak dosa. Berkat Tuhan dijadikan saudara kaya. Siapa yang mau jadi kaya diberkati Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Kaya gak dosa, cuma orang kaya suka masuk surga. Kata Yesus, kalau kekayaannya dipakai diri sendiri. Tapi kalau berkat Tuhan dikelola dengan baik. Dan dipakai untuk menyebarkan kerajaan Tuhan. Maka engkau tidak akan pernah kekurangan. Coba saya ajak, waktu saya teliti ayat ini Tuhan ngomong begini. Siklus pertama. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga. Ia mendapat hasil 100 kali lipat. Dia diberkati Tuhan. Dan dia menjadi kaya titik. Terus dikasih koma dalam bahasa aslinya. Lalu menaburlah Ishak kembali tanah itu. Lebih besar. Bahkan ia menjadi kian lama kian kaya. Titik. Baru kembali ke atas lagi. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dia menjadi kaya. Menjadi sangat kaya. Yang ngerti kebenaran ini katakan amin.
Saya ketemu banyak orang dulu miskin. Disuruh Tuhan nabur, dia nabur. Begitu nabur dia diberkati Tuhan secara ajaib. Dia stop. Dia lupa dia kaya karena menabur. Ishak tidak pernah berhenti menabur. Ishak tahu dia diberkati karena menabur. Hari ini saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkatmu belum selesai. Berkat generasimu masih dilimpahkan lebih besar lagi. Yang mengerti katakan amin. Saya mau sampaikan, gereja BMC Philadelphia, Tuhan akan pakai jadi gereja, bukan lagi gereja jadi berkat buat kota. Tapi gereja jadi berkat untuk bangsa. Tapi sedang diangkat Tuhan menjadi gereja berkat bagi bangsa-bangsa. Saya percaya setelah musim ini, jemaat kita bukan hanya orang Indonesia dengan beberapa orang bangsa-bangsa, tapi akan ada orang bangsa-bangsa berduyun-duyun datang di sini. Dia ketemu Tuhan, dia dilawat Tuhan, dia ngalami sesuatu dengan Tuhan. Yang percaya tepuk tangannya balik meriah. Kenapa? Saudara, saya tahu Pastor Lukas. Saya tahu kami berjuang bersama. Kami hidup hari ini diberikan generasi atas kami menabur dengan benar. Kami nuai. Tapi jangan berhenti. Kami nabur lagi. Kami nuai lagi. Kami nabur lagi. Kami nuai lagi. Ingat siklus ini. Seharusnya makin Anda kaya, Anda makin memberkati Tuhan lebih besar lagi. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah gagal, saudara. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati gereja kami. Dibawa kepada session. Tadi Pastor Lukas saksikan pendidikan. Tuhan suruh kami 2003 tiba-tiba diberkati sebuah tanah di atas bukit di Balikpapan. Kami sedang punya proyek bangun sekolah. Kami sedang punya proyek saudara bangun gereja dan gereja cabang. Tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu yang mustahil. Orang kasih tanah gara-gara gak pernah ketemu saya. Lihat wajah saya kayak Presiden Korea Utara ini. Lewat mimpi dan dia bawa saya. Dan dia ngomong saya kasih bukit ini kelihatan kilang minyak segala 2000 meter. Untuk rumah doa. Saya sampai di tanah itu, di ilalang itu. Saya doa Tuhan, Tuhan mau apa lagi? Belum selesai Tuhan. Hambaku, aku hanya perlu orang yang taat. Aku punya movement, aku punya revival. Revival itu bicara soal gelombang. Kalau yang namanya revival itu bicara gelombang, gelombang itu harus kau ikuti. Kau akan ikut, kau akan naik lebih tinggi. Kau naik lebih tinggi. Tapi kalau kau stop, kau merasa cukup. Kau akan berhenti pada level itu. Dengar baik-baik, gereja ini sedang naik level. Gereja ini jemaatnya sedang dibawa oleh Tuhan. Dan saudara tahu, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, mau apa lagi? Tiba-tiba ngomong gini, oke, kalau kamu tidak mau, this is my holy place. Saya dengar suara itu, ini tempat kudusku. Bangun bukit doa di sini. Jangan cuma 2000 meter. Sisanya kau minta, beli, bayar. Berapapun harganya, aku akan memberkati. Akhirnya kami bisa bebaskan 5,6 hektar. Bukit, danau, dan bukit. Saya nggak tahu hari depan. Tapi saya belajar taat sama Tuhan. Dan Tuhan urapi saya untuk bisa melihat hari depan 10 tahun. 15 tahun. 20 tahun ke depan. Bahkan 30 tahun. Makanya Tuhan ngomong. Nanti baca di rumah. Wahyu 3, 17, 18. Kau yang merasa kaya. Padahal kau malang, miskin, telanjang. Ada 18 Tuhan ngomong begini. Beli daripadaku emas. Beli daripadaku pakaian putih. Dan beli minyak untuk melumas matamu. Saya lihat dengan Tuhan. Sesuatu bukit doa. Tapi ini tanah ilalang. Saya ngomong Tuhan. Saya gak sanggup. Saya lihat Tuhan ngomong begini. Oke. Kalau kamu tidak sanggup. Jangan pikir rencanaku tidak jadi karena kamu tidak mau. Aku bisa pindahkan kaki Dian. Aku bisa pakai orang lain dan berkati orang lain untuk tahu. Saya tanggas ngomong Tuhan. Saya gak mampu. Saya cuma mau setia. Saya cuma obedient. Saya mau taat. Itu cukup bagiku. Berjalan bersama aku. Tuhan buat mujizat. Kami beli, kami luaskan. Saya pikir lancar. Enggak dapat tantangan banyak, saya pernah bersaksi. Tanahnya diambil mafia tanah. Tuhan kembalikan. Secara ajaib izin keluar 2007. Bukit Doa Kalimantan.
Kami tidak pernah tahu bahwa akan jadi ibu kota Nusantara. Saudara tahu, Tuhan tahu hari depan. Sekarang orang dari bangsa-bangsa, orang Jepang, orang Korea, orang Australia, orang Indonesia, kota-kota yang lain, kalau ke IKN, selalu ngomong gini, kami mau ke Bukit Doa Kalimantan. Agama apapun, mereka jadikan tempat Bukit Doa Kalimantan tujuan. Karena mereka ngomong gini, kami tahu bahwa ada sebuah pengangkatan Tuhan. Ada sebuah promosi Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya nubuatkan saudara akan diurapi Tuhan. Melihat hari depan. Dan engkau akan lihat berjalan bersama Tuhan. Dengan kemenangan yang besar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Gereja BMC Philadelphia. Tolong fotonya. Telah menabur satu doa Bapak kami dalam bahasa Ibrani. Yang lebih besar dari saya. Kebetulan waktu itu mama ke sana. Hebrew. Pesan Pak Gembala, Pastor Lukas. Mau menabur untuk bahasa Ibrani. Dan ini yang pertama. Sekarang udah 29. Dalam berbagai macam bahasa. Dan Anda lihat ada plakatnya. Itu bos geng kita di ujung. Mama maksudnya. Mama Inggawati. Pastor Inggawati. Tulisan di sana. Bethany Miracle Center Philadelphia. Jadi Anda tahu. Ribuan orang tiap minggu datang. Lihat BMC Philadelphia. Dan banyak orang berdoa di sana. Jadi saya percaya. Orang yang menabur dengan cucuran air mata. Pasti menuai dengan sorak-sorai. Saya kalau mau saksi terlalu banyak kesaksian. Terima kasih. Ada siklus menabur menuai. Dan jangan berhenti siklus menabur menuai. Saudara, yang ketiga yang terakhir. Saudara diberkati siapa yang mau mengalami berkat generasi. Yang pertama hidup dalam kebenaran firman. Yang kedua apa? Terus menabur. Dan yang ketiga yang terakhir. Semua ucapkan 1, 2, 3. Berjalan dengan Tuhan. Jangan stop. Waktu saya sampai di Toronto Blessing, saya doa. Tuhan, kenapa Toronto Blessing tidak seperti dulu? Tuh ngomong gini. Movementnya sudah pindah. Nanti tidak lama lagi 2024. Tidak kebetulan gereja ini punya visi revival Bapak Gembala. Kami di Balikpapan punya visi dapat yang sama. Revival dan harvest. Dan Anda tahu, revival harvest terjadi. Dan pasti terjadi. Siapa percaya tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan Tuhan bicara pada kami waktu di Toronto Blessing kemarin. Hambaku, engkau akan lihat gereja-gereja Indonesia akan dipakai Tuhan. Membawa kebangunan rohani terakhir yang belum pernah terjadi dalam sejarah lawatan Tuhan di bangsa-bangsa. Dan saudara harus catch the fire. Dapatkan apinya. Penutup saudara. Next. Mazmur 37. Ayat 23. 24. Bagaimana waktu Anda berjalan bersama Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh. Tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan saudara dan saya. Saudara akan menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Menjadi sangat kaya dapat berkat generasi. Nanti lihat. Generasi setelah kami. Saudara setelah Pastor Lukas. Yehuda. Pastor Yehuda Kusuma. Pastor Kevin Kusuma. Nanti Anda lihat. Kami diberi Tuhan ribuan jemaat. Tuhan akan percaya kami akan nanti puluhan ribu saudara. Akan lihat gelombang yang belum pernah Anda lihat. Yang Anda akan saksikan. Saya berdoa ini berkat generasi. Kami sudah lihat berkat generasi ini turun. Dan saya berdoa siang ini tidak ada yang kebetulan. Saudara akan dapat berkat generasi yang belum pernah Anda lihat dalam hidup Anda. Dan akan menikmati berkat yang tidak pernah engkau pikirkan. Saudara, saya tutup bahwa untuk mendapat berkat generasi harus 3 hal. Yang pertama, hidup benar sesuai firman Tuhan.
berhasil seperti Yusuf, tetapi hidup benar. Menabur dalam segala hal, menjadi kaya dalam Tuhan. Belajar dari siapa? Ishak. Yang ketiga, berjalan bersama Tuhan. Saudara, jemaat kami alamin bangkrut juga. Ada yang minus 2,5 miliar. Ada yang minus 4,5 miliar. Tapi tahun ini mereka semua bersaksi kepada kami. Pak Gembala, betul tahun ini revival dan harvest. Hutang yang bertahun-tahun kami coba bayar tidak bisa terbayar sedikit pun. Cuma tidak ada artinya. Awal tahun ini secara ajaib Tuhan berkati kami. Tadi pagi saya saksikan ada dulu suami istri ini ada di Philadelphia, terus pindah ke Surabaya, terus akhirnya ke Balikpapan. Pastor Lukas mulai di Balikpapan sempat mengunjungi, dia punya toko bahan bangunan. Seminggu menjelang saya berangkat, dia bersaksi, suami istri ngajak saya makan setelah makan pagi, doa pagi. Dia ngomong, pastor terima kasih buat doa pagi. 2019 saya minus 4,5 miliar. Hutang 4,5 miliar, semua diambil. Semua diambil debt collector, semua kami harus bayar. Kami punya motor tua, kami punya rumah sedikit. Kami cuma punya tempat tidur yang sederhana. Kami cuma punya kendaraan dan tempat fitness. Secara ajaib, Tuhan berkati kami bisa bayar semua hutang kami. Dan 2024 ini betul revival dan harvest. Dalam segala hal. Yang percaya katakan amin. Dan istrinya, dia bersaksi pada saya. Terjadi titik baliknya. Pada waktu dia, anaknya yang karena mujizat nikah 15 tahun, dapat anak di Balikpapan. Dulu di Philadelphia, jemaat adiknya, pindah ke Balikpapan, jemaat kukunya. Saudara-saudara. Dan dia bersaksi, Pak Gembala terima kasih. Saya setia doa pagi hujan, apapun saya datang jam 1 jam 4.30. Saya bawa anak saya ini anak mujizat, anak berkat setelah nikah 15 tahun, dapat anak di Balikpapan. Dan Anda tahu, 2019, 5 tahun sampai 2024. Awal Tuhan buat mujizat. 4,5 miliar hutangnya bisa terbayar. Bukan cuma lunas. Tuhan tidak pernah berhutang, surplus. Dan hari ini dia diberkati Tuhan secara ajaib yang belum pernah dilihat, yang belum pernah didengar. Dikembalikan dengan cepat oleh Tuhan. Titik baliknya Anda tahu. Anaknya satu pagi jam 10 nangis sama dia. Ma, Noni capek ma. Bosen pagi siang malam. Makan nasi telur. Mosok pingin ayam aja gak bisa ma. Maksud nasi telur maksudnya makannya nasi, telur ceplok, telur kecap, manis, kecap asin, telur rebus, pokoknya pagi siang malam endok terus. Telur terus. Noni pingin mah teman-teman itu makan, itu Sabtu libur sekolah. Ayam KFC 1 potong aja. Mamanya nangis karena buka dompet. Gak ada uang. Terus dia nangis sama Tuhan, dia protes sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan hukum saya sama suami saya kalau kami punya salah. Jangan hukum anak saya karena saya gak salah Tuhan. Kenapa dia alami miskin seperti kami, gak bisa bikin makan ayam. Anda tahu? Dia ngalami Tuhan. Dan Tuhan ngomong gini, anakku, aku tidak hukum kamu. Aku mengasihimu anakku. Di titik terendah pun aku ada di sana. Anakku, sembah aku, puji aku. Terus dia ngomong, Tuhan bagaimana? Sembah aku, puji aku. Dia suruh menyembah dan memuji Tuhan. Dan waktu dia menyembah memuji Tuhan, itu jam 10. Jam 1 siang. Tiba-tiba fitnessnya penuh, ada ibu-ibu, maaf, pakai cover. Ngerti maksud saya kan? Bukan seiman. Ibu itu datang naik motor. Cik.
Tadi loh, saya dari kantor pingin fitness. Ini jam pulang setengah hari. Tiba-tiba saya dapat suara. Belok anakku ke KFC. Bawa kasih sama anak yang punya fitness itu. Saya tuh sampai nggak percaya, Cik, kan Tacik bisa beli apa saja. Dipikir seringkali orang banyak pikir kita kaya. Padahal beli ayam aja nggak bisa. Anda tahu, ibu itu ngomong, saya nurut, Cik. Sorry ya, Cik, saya cuma bisa kasih ini. Saya mampir ke KFC, saya beli. Bukan satu potong, saudara. Dia beli satu paket, satu bucket. Satu bakul. Cik, tolong diterima ya. Kayaknya mungkin ini tidak berarti buat anak Tacik. Kasih. Anda tahu, ibu itu masuk ke fitness. Dia fitness, saudara. Ibu itu nangis. Anaknya nangis. Bukan karena ayam satu potong diberi satu paket. Tapi karena Tuhan itu baik. Di masa terendah sekalipun Tuhan bisa kirim burung gagak. Tuhan bisa pelihara dengan cara ajaib. Tuhan bisa memberkati dengan cara ajaib. Haleluya. Dan yang luar biasa, saudara. Sehari itu dia ngomong ini, Pak Gembala, Tuhan berkati kami dengan cara ajaib. Sampai ada orang titip uang sama kami. Cik, tolong Cik, saya titip uang 200 juta. Lu untuk apa? Pakai saja. Ngembalikannya gimana? Gak usah dikembalikan. Ini orang kan salah makan obat. Hari ini ada orang begitu, saudara. Dia bisa beli mobil, dia beli semuanya. Kalau Tuhan sudah angkat, tidak ada yang dapat menurunkan kita. Kalau Tuhan sudah pulihkan dan berkati engkau, percayalah, musimmu akan berubah. Dari memori ini saya mau buatkan dalam nama Tuhan Yesus. Musimmu bukan musim lagi gagal, tapi berhasil. Musimmu bukan lagi musim kekurangan, tapi berkelimpahan. Musim bukan musim kekurangan, tapi musim diberkati dengan berkat generasi. Dan Tuhan menjanjikan sesuatu yang ajaib. Saya mau tayangkan sedikit, Pastor minta waktu 5 menit lagi. Saya, mungkin ini trip saya. Hari ini saya bisa melayani Philadelphia, terima kasih. Nanti sore Pastor Foni akan khotbah. Setelah itu kami hari Jumat akan berangkat ke New York. Dan minggu saya melayani di PMC New York. Selasa kami akan kembali ke Indonesia. Terima kasih saudara. Saya sangat diberkati dengan Anda semua. Karena Anda orang yang luar biasa. Anda orang yang dalam rencana Tuhan. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Di sini ada Tuhan. Di sini ada kemuliaannya. Di sini ada keajaibannya. Saudara, Bukit Doa Kalimantan saya mau tayangkan. Pak Gubernur kami 29 Oktober 2023 kemarin meresmikan di jabatan terakhir. Namanya Dr. Haji Isran Nur. Dia waktu keliling dan dia ngomong begini, Pak Pendeta, ini kok bisa bangun begini? Kamu kan sahabat saya, kok gak kasih tahu? Ya Pak, ini Tuhan. Dari mana dananya? Dari Tuhan. Lewat kantong siapa? Lewat kantong kami. Kami harus terus nabur. Supaya kita terus bergantung sama Tuhan. Waktu Anda berhenti menabur, Anda tidak akan bergantung lagi sama Tuhan. Waktu Anda bergantung sama Tuhan, Anda akan tahu Dia Jehovah Jireh. Tuhan tidak pernah berhenti, tidak memberkati engkau menjadi kaya, kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Dan Anda tahu, Dia resmikan kita di depan semua tokoh agama, di semua pejabat yang hadir. Dan kita yang hadir hampir 300-500 orang. Ada anggota DPR RI, dia ngomong gini, saya resmikan Bukit Doa Kalimantan ini satu-satunya di dunia setelah Yerusalem. Itu yang kami potong. Sebetulnya ada sambutan yang lain. Dia ngomong, kalau Tuhan izinkan saya jadi menteri atau jadi wakil presiden atau jadi presiden, nanti kalau saya belum dipanggil Tuhan, saya mau buka hubungan diplomatik dengan Israel.
Ada pejabat Indonesia yang sudah hatinya mulai dijamah dan ngerti, memberkati keturunan Abraham, maka dia diberkati. Tepuk tangannya paling meriah. Tolong Bukit Doa Kalimantan videonya. Dan nanti video yang kedua, kami dapat kunjungan kemarin minggu ini tanggal 6, yaitu dari, tolong video Bukit Doa Kalimantan dulu, baru nanti ada pendeta rombongan FKUB, toko-toko gereja dipimpin pendeta Livius, sahabat saya dari Papua, datang ke Bukit Doa Kalimantan. Ya oke. Dan Anda lihat kesaksiannya, modelnya unik. Pak Pendeta Livius kayak Donkin, saudara. Ini gubernur kami, nyentrik saudara, pakai kacamata hitam. Kalimantan ini untuk semua umat yang mau berdoa. Karena doa adalah bahasa universal. Doa adalah kebutuhan semua manusia. Ini gua doa 5 jawatan. Dan tiba-tiba bulan Mei kemarin, ada satu orang sahabat saya, pemilik tambang besar di Indonesia. Dia kirim video ini, Pak, sekarang viral di WA grup pemilik tambang se-Indonesia. Bukit Doa Kalimantan, dan mereka bahas, ayo kita ke sana, ayo kita lihat sesuatu. Ini gua doa milenial. Prasarana untuk semua umat, dan kita sudah pakai. Gua doa keluarga, gua doa milenial, dan kita ada Story of Jesus. Padang Gembala Bethlehem. Tadi itu yang di lonceng itu adalah lonceng Bethlehem. Dan yang ini sudah dengar. Kasih sayang Tuhan dengan segala berkatnya. Itu wali kota, sekretaris kota. Doa di Kalimantan ini satu-satunya Satu di dunia setelah Yerusalem. setelah Yerusalem. Tepuk tangan yang paling meriah. Wah. Dan kami baru selesaikan membangun Bait Salomo, Bait Allah, sepertiga yang di Alkitab. Kalau Anda ke Yerusalem nggak ada. Ini mesbah, ini kami bangun dari batu limestone. Ini mesbah kolam bakaran, mesbah kolam basuhan. Di dalamnya warna emas, saudara. Itu tile granit. Kami dapat mujizat, saudara. Gold. Menorah, ini Ruang Maha Kudus tabut. Dan orang dari bangsa-bangsa datang, saudara. Ini teter, ini gerbang kasih, ada tembok ratapan. Ini doa Bapak kami dalam 27 bahasa. Seperti yang November saya saksikan di retreat. 28 itu bahasa Madura. Ternyata 29-nya terakhir bahasa Hakka, G, saudara. Tiba-tiba dikirim seorang pejabat yang istrinya orang G, Hakka, memberkati kami. Ini doa Bapak kami berbagai macam bahasa. Oke, cukup. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Ini berkat generasi. Dan Anda lihat, ini kesaksian, tolong suaranya. Anda lihat, ini ketua FKUB membawa kiai-kiai, ustadz juga. Modelnya kayak Donkin, tapi jenggotnya kayak Kolonel Sanders. Bisa minta apa kesan Pak Pendeta dan rombongan selama kunjung ke Ya, doa, bukit doa dimulai oleh Allah sendiri di dalam Kristus. Dia berdoa dan berpuasa 40 hari 40 malam. Berarti pembangunan bukit doa seperti ini itu dalam rancangan Allah. Lebih utama doa dari pribadi orang-orang percaya, tetapi juga perlu ada tempat begini untuk orang datang duduk berdoa dengan tenang di tempat ini dengan ambil waktu. Saya sendiri penggiat bukit doa dan pendoa.
sangat apresiasi tinggi terhadap Bukit Doa Kalimantan ini. Luar biasa. Ini yang paling lengkap yang saya Ini lihat. yang paling lengkap. Beberapa Bukit Doa yang ada di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia dia udah Ini keliling. yang paling lengkap, walaupun tadi katakan 25%, saya lihat mungkin lebih itu. Persentase sudah di atas. Jadi kami dari Papua akan kirim doa supaya pembangunan ini bisa selesai dengan cepat dan banyak orang akan datang. Jadi saya yakin sekali dalam waktu dekat pasti banyak orang akan mengalir. Nanti lihat di akhir zaman banyak orang akan cari rumah doa. Ya, tidak lagi di gedung ibadah, gedung gereja. Mereka akan datang mau berdoa dan di sini akan kebanjiran banyak orang. Amin. Tidak begitu lama. Jadi ini dalam rancangan Allah. Allah sedang mempersiapkan bersama hamba-hamba Tuhan di sini. Kami kirim doa supaya semua ini bisa berjalan. Doa saya ialah semua tokoh Kristen di Pontianak, Kalimantan bisa bersatu, Balikpapan bisa bersatu bersama-sama sinergi untuk membangun ini. Ini visi besar. Jadi kita tidak usah lagi mau bikin sendiri di sini, bikin sendiri di sana. Kalau bisa Bukit Doa ini sudah, mari semua datang kontribusi bersama, bangun bersama di sini. Semua umat datang berdoa di sini. Nah, itulah doa Yesus. Yohanes 17 ayat 21-22. Semua orang yang percaya karena namaku, karena pelayanan harus bersatu. Jadi hanya bisa bersatu melalui doa. Kalau bicara yang lain-lain saya pikir kesatuan agak sulit. Tapi kalau bicara doa pasti semua denominasi akan datang duduk berdoa. Oke, Jadi cukup. doa kami Tepuk seperti tangan yang itu. paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Sahabat percaya kita akan menerima berkat generasi. Saya berdoa semua yang hadir, hidupmu pulang tempat ini tidak sama lagi. Kau akan menerima berkat generasi. Kami dari BFOK Music, oleh anugerah Tuhan, kami ada lagu baru. Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satu yang dapat menutupnya. Jika Tuhan mengangkat aku, tidak ada seorang pun yang dapat menurunkannya. Dia Tuhan yang hebat. Mari kita belajar bersama-sama pujian ini jadi berkat untuk kemuliaan